Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal fuqaha wal muridin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hadz Fathullah Mata'anallah betul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Dan kita niatkan juga dengan keberkahan majlis taklim, kita selalu dijaga Allah, dipelihara Allah, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah bi jahi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan perkara-perkara yang perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ya. Sekarang bicara tentang apa? Adadu, ya. Faslun fi adadi raka'atis salat. Oh, ini kalau sudah bicara adat bilangan berarti dia riset ini. Ada bahas betul-betul. Ya, luar biasa ya ulama dulu udah begitu telitinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini jamaah tadi saya buru-buru pulang ngajar dari Tambun. Dari ngajar begini nih, nggak sempat ganti baju lagi ya. Dan doain habis ini saya mau berangkat umroh ya. Nanti mampir dulu ke Pak Haji sebentar, tabarukan. Terus saya menuju bandara. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi raka'atis salati. Fasal bilangan atau jumlah rakaat dalam salat. Nah, disebutin dalam salat, itu namanya terjemahnya. Pemahamannya begitu. Wa raka'atul faraidi. Jumlah rakaat di dalam salat yang wajib. Lihat terjemahan tuh, dua kata bisa mewakili berapa gitu ya. Saya menerjemah buku 97 halaman, itu jadinya 165 halaman kurang begitu ya. Karena bahasa Indonesia perlu dikembangin di penjelasan. Jumlah rakaat dalam salat yang wajib. Fi kulli yaumin wa lailatin ya, fi salatil hadari illa yaumal jum'ati. Artinya pada dalam satu hari satu malam ya, berarti 24 jam. Fi salatil hadar, kita salatnya hadir nih, bukan safar. Marhaban Ustaz Adam, fadhal. Bukannya lagi safar. Kalau hadir berarti kita nggak kemana-mana. Beda nanti. Kalau sholat orang musafir ada yang namanya qashar, berarti dikurangin dari 4 jadi 2. Jatuh. Iya, di depan bus hiba. Masya Allah. Rezekinya tuh. Ini tadi jatuh di depan bis hiba katanya. Bisa datang lagi ya. Alhamdulillah. Rakaat ya, jumlah rakaat di dalam salat yang wajib. Fi kulli yaumin wa lailatin ya, pada satu hari satu malam. Fi salatil hadari, dalam salat kita enggak kemana-mana, artinya kita mukimin diam. Illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat ya. Ada berapa rakaat tuh kita sholat? 17 rakaatan. Ada 17 rakaat. Jadi dalam satu hari satu malam kita sholat itu ya 17 kali rakaat. Nanti dihitung bener apa kagak ya. Bapak-bapak bisa ngitung nggak? Subuh 2, zuhur 4, 6, asar 10. Iya, benar. Habis asar apa? Asar isya. Maghrib 13. Isya berapa tuh? Ya, makanya kita berkah banget 17 Agustus hari kemerdekaan kita sesuai dengan 17 rakaat ya. Nyambung ya. Jadi teksnya sesuai dengan pemahaman dan rutinitas kita sehari-hari, tentunya betul. Amma yaumal jum'ati, adapun pada hari Jumat beda jumlahnya. Fa'adadu raka'atil faraidi, maka jumlah rakaat dalam salat wajib fi yaumiha, di dalam hari Jumat, 15 rakaatan. Berapa? 15 rakaat. Kenapa? Karena salat Jumatnya 2. Zuhurnya 4 diambil 2, 17 diambil 2 jadi 15 rakaat. Ya.
Ini lihat fa'adadu raka'atil faraid fi yaumiha, itu mana mubtadanya adadu wa huwa mudhaf, rakaat mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, al faraidi mudhaf ilaih, fi yaumiha jar majrur, fi harfu jarin yaumi majrurun bi fi, wa huwa mudhaf, ha ismu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Ya, khamsata asyara. Biasanya khabar itu dia marfu, ya kan? Al asma marfu'ah, mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna, fa'il, naibul fa'il, semuanya dibaca rofa. Ini pengecualian. Ini masuk kepada al asma al mabniyah, nama-nama yang ujungnya dibaca ya hanya satu suara saja. Ada isim dhamir, isim mausul, isim isyarat, isim istifham, al-adad, al-murakkabah. Ini khamsata asyara, jangan dibaca khamsatu, ya, dia tetap menjadi khobarnya mubtada. Rakaatan jadi apa? Jadi tamyiz, ya. Adapun pada hari Jumat, ya, maka jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat salat fardu, ya, pada hari Jumat sebanyak 20 sebanyak 15 rakaat, ya. Wa amma adadu rakaati salatis safari, nah beda lagi sekarang. Adapun jumlah rakaat dalam salat safar, nah ini istilah. Tadi ada salat al-hadar sama salat safar. Nah, itu istilah, ya. Kalau salat hadar atau salat kita kagak kemana mana. Kalau salat safar kita salat berpergian, ya. Fi kulli yaumin, pada setiap harinya, ya, lil qasiri, bagi orang yang mengqasar salat. Ayatnya bunyi fala junaha alaikum an taqtasiru, kagak dosa bagi Anda mengqasar salat. Itu dikasih rukhsah, ya. Udah perjalanan 85 km ke atas, nah, bapak-bapak pelajarin tuh bab jamak qasar. Apa jamak? Menyatukan dua salat yang berbeda dikerjakan dalam satu waktu, itu namanya jamak. Qasar, salat semuanya tamam, asalnya zuhur 4, asar 4, diqasar jadi apa? Qasar jadi 2. Lalu ada istilahnya jamak, ada jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim, kata qaddama yuqaddimu takdiman, salat jamak qasar jamak takdim, ya. Berarti waktunya dikerjakan di waktu maghrib sama isya, dikerjakan pada waktu maghrib, namanya itu salat isyanya dibawa ke maghrib. Kalau jamak takhir, kata akhara yuakhiru takhiran, diakhirkan. Apa? Zuhur sama asar, ngerjain zuhur di waktu asar, dibawa, namanya jamak takhir. Nah, ada permasalahan kalau lagi hajian nih, suka main celah-celahan. Ada yang mengqasar, ada yang sholatnya tamim, ya, disemutimun, sempurna, main celah-celahan, ya. Sebetulnya yang diqasar benar, yang disempurnakan benar, yang kagak benar, yang kagak bagus semuanya. Ya, sekarang itu suka kalau kita bimbing umroh hajian tuh konsorsium masing-masing. Katanya yang ulama, yang mutimun, yang sholatnya kagak diqasar, dia sempurna, jangan mencela yang qasir. Sebaliknya yang qasir, yang mengqasar, jangan mencela yang mutimun. Dua-duanya boleh. Yang kagak boleh kagak sholat. Aman gitu, ya. Baik. Nah,
Adapun jumlah rakaat salat musafir, salat safar ya, dalam satu hari bagi orang yang mengqashar salat fa ihda asyara rakaatan, maka jumlahnya menjadi 11 rakaat. Berarti hilang berapa rakaat tuh? 6 rakaat. Ini walaupun aki-aki ngitungannya hebat nih. Kalau kagak rugi Pak ya. Berarti zuhur 4 diambil 2, asar 4 diambil 2, 4, isya 4 diambil berapa? 6. 17 diambil 6 berapa? Nah, ini berarti kagak salah nih ya. 4. Adapun jumlah rakaat salat safar dalam satu hari bagi orang yang mengqashar salat, maka jumlahnya ada 11 rakaat. Oke, selesai tuh. Udah 3 qodiyah gitu ya. Nah, salat yang hari biasa 17, hari Jumat 15, orang musafir berapa? 11. Kalau ada pertanyaan, pas musafirnya di hari Jumat gimana tuh? Ada istilah la jum'atan lil musafir. Tidak diwajibkan sholat Jumat bagi orang yang musafir. Dia boleh sholat biasa aja di qashar jamaah ya. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif sang pengarang, fiha ya, di dalam satu hari satu malam berarti arba'a wa thalathuna sajadatan ya, di dalam satu hari satu malam itu ada berapa? 34 sujud. Apa hitung dah tuh ya. Sekarang bukan bicara tentang rakaat, tapi bicara tentang sujud. Kita hitung ya, benar apa kagak nih analisanya dari penelitian mu'alif. Di dalam satu hari satu malam berarti kita ada 30 kali sujud. Mulai dari subuh ya. Subuh berapa kali sujud? 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali sujud. Berarti 4 rakaat. 4 ya. Kong ikutin kong, 4 rakaat. Zuhur berapa? 4. 8 tambah 4 12. Oke. Asar 8 20 ya. 12 tambah 8 20. Habis itu Maghrib berapa? 6 kali sujud. Berapa? 26. Terus Isya 8. Berapa tuh? Bener nggak? Bener. Yang bilang benar antum ya. Bener ya? Berapanya? 20 tadi 4 8 8 6 8 pas 34 sujud. Subhanallah tuh. Dan kata Allah Pak, kondisi yang paling baik seorang hamba adalah bahwa sajid. Dia dalam keadaan sujud kepada Allah. Palanya yang mulia ya, yang merasa salah besar dia tundukkan, merasa hina di hadapan Sang Khalik. Ya, orang yang merasa tawadu, hina, Allah angkat derajatnya. Nah, gitu. Ya. Oke. Berikutnya wa arba wa tas'una takbiratan. Waduh. Itu ngebanyak amat. Dan dalam satu hari satu malam Bapak-bapak ya, kita melaksanakan salat 5 waktu, kita ada 94 kali takbir. Kan kita sudah baca ya dalam gerak hayya, ab'ad ya.
Itu saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita nggak hitung kita tadi ya, kelamaan ya. Nanti di rumah ngitung, Bu, ya, hitung. Kalau salah besok protes. Ya. Terus wa tis'a tasyahudat. Nah, ada 9 kali tasyahud. Ya. Wa asyru taslimatin, dan 10 kali salam. Benar enggak? Benar enggak? Kalau lagi sholat berapa kali salam kita? 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita selesai aja, sah enggak sholatnya? Sah. Nah, biar sempurna sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hikmahnya tuh? Semoga yang di samping kita mendapatkan keberkahan. Kalau samping kita tembok, malaikat menjawab. Keselamatan juga buat Anda. Itu, ya. Ada 9 tasyahudat. Ada 10 taslimat. Kemudian wa mi'atun wa thalatha wa khamsuna tasbihatan. Masya Allah, rajin banget ya. Dalam satu kali sholat sehari semalam kita 153 kali bertasbih. Subhanallah. Ya, berapa? 150. Coba bisa dihitung ya. Ini aja, satu sholat aja dihitung tasbihnya tuh. Ya. Lagi ruku 3, gitu ya. Sujud 3, 6 mudah. 6 kali 8 itu baru subuh deh. Ya. Coba sholat subuh. Sholat subuh berapa kali tasbih? Rukunya berarti 6 kali 2 ya, 12. Oh gitu hitungnya. Iya ya, 6. Kalau zuhur 24. Maghrib 18. Kalau zuhur langsung maghrib. Asar 24 juga. Maghrib 18. Isya benar 153. Ini masih mudah nih hitungannya beneran ya. Oke. Wa jumlatul arkani fis salati mi'atun. Nah, ini khobarnya. Dan jumlah rukun-rukun fis salati di dalam salat mi'atun wa sittun wa isyruna ruknan. Dan jumlah rukun-rukun dalam sholat, ya ini hitungnya dalam satu hari satu malam, sebanyak 126 rukun. Ya Allah, rajin banget ya. Bapak-bapak sebelum ini pernah ngitung nggak gitu? Enggak ya? Bagaimana dulu ada yang sholatnya 50 waktu ya? Fis subhi 30 ruknan. Mau dibedelin nih. Baru nih. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Hitung 30. Wa fil maghribi 42 ruknan. Dan di dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Berapa dah? 72. Benar kan? 30 sama 42. Wa fir rubaiyati, dan di dalam, ini istilah nih, keren nih ulamanya, dia enggak zuhur kayak kita zuhur asar isya, enggak gitu beliau ya. Wa fir rubaiyati, dan di dalam setiap rakaat yang 4 rakaat, nah ya ada berapa? Arba'ah wa khamsuna ruknan, 54. Tinggal kali 4 tambah yang tadi itu, ya jumlah pakai kalkulator pegang. Ya ila akhirih, ya
zahirun ghaniyun anis syar'i wa ya. Sampai akhirnya itu zahirun ghaniyun, artinya jelas banget. Ghaniyun anis syar'i kagak perlu dijelasin jelas. Artinya sampai akhirnya udah jelas banget, dengan hitung sendiri aja dah. Katanya itu. Ghaniyun anis syar'i, artinya kagak perlu dijelasin banget tuh. Taib, selesai tuh tentang rakaat jumlah-jumlah. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati, dan barang siapa yang kagak mampu berdiri ya dalam salat 5 waktu. Nah, ini Bu, bentuk rahmannya Allah nih. Pak Kiai, dengkul saya sakit. Saya enggak salat ya, tidur ya. Nah, kagak. Ya, tetap Nabi Ayub sakit, tetap sembahyang. Nah, itu dalilnya. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati lima syaqqatin tulhiquhu fi qiyamihi. Ini namanya Pak mannya nih ya. Apa namanya apa? Jawab apa piye apa? Adat syarat. Ya. Man ajaza shalla. Mana jawabnya? Shalla. Ya. Itu namanya adabatul jazm, menjazamkan dua fiil kalau masuknya ke fiil mudhari. Barang siapa yang tidak mampu ya berdiri di dalam salat 5 waktu yang wajib. Kenapa? 5 syaqqatin, karena dia ada kesulitan. Apakah sakit? Apakah baru main bola dia jatuh dengkulnya besut misalnya. Maunya salah macam-macam dah ya. Pinggangnya pokoknya kagak bahasanya 5 syaqqah umum dia. Maka dia pakainya nakirah 5 syaqqatin karena kesulitan apa aja. Ya. Tulhiquhu yang dia dapetinnya fi qiyamihi di dalam berdiri. Shalla jalisan. Maka silakan salatnya dalam kondisi duduk. Ya, Bu. Kagak ada istilah pre dalam salat. Allah maaf saya lagi repot banget. Ada. Ya. Bagaimana para nabi-nabi repotnya luar biasa, tetap sembahyang. Ya. Allah saya sakit pinggang, salat tetap. Kalau kagak gua salatin kata Allah. Jadi diulang, barang siapa yang tidak mampu berdiri untuk melaksanakan salat yang 5 waktu karena kesulitan yang dia dapati dalam kondisi berdiri, maka diperbolehkan dia salat dalam kondisi duduk. Ala ayyi hayatin syaa. Duduknya pertanyaannya, duduknya bagaimana nih? Pakai bangku? Apa dia gimana? Ada di atas kasur? Apa ada kursi? Kan lain-lain tuh. Nah, ini hebat bahasanya. Ya, katanya apa? Ai artinya duduknya nih ayyu hayatin syaa. Ya, bentuknya terserah. Duduknya terserah. Di atas bangku kayak di atas tempat tidur kayak. Kan orang lagi dipakai apa tuh? Di rumah sakit. Impusan banyak. Susah dia. Udah ada di atas kasur dia. Kakinya bagaimana? Terserah, yang penting salat. Jangan maksain kaki ke depan, nah kaki sakit. Ya, ini katanya ayyu hayatin ala ayyi hayatin syaa. Duduknya ya, bentuknya terserah dia. Ya. Walakin tetapi iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi. Gitu. Tetapi duduk iftirasnya dia pada tempat qiyami, pada tempat berdirinya ya. Sudah paham kemarin ya? Apa bedanya duduk iftiras sama duduk tawarruk? Mana udah praktek tuh sih ya betul. Mana yang praktek jenazah. Bukan ya, sesobar kemarin ya. Lagi sakit ya. Doanya biar sembuh tuh sandi lagi sakit. Baik. Afdalu
min tarabbu'ihi fil azhari. Lebih utama, lebih baik ya daripada tarabbu'nya pada ya zahirnya. Jadi maksudnya salatnya itu ya menurut Al-Azhar itu menurut pendapat yang mu'tamad ya bahwa duduk iftiras fi maudhi qiyamihi pada tempat berdirinya. Tadi kan boleh duduknya bagaimana saja dia kehendaki, tapi yang paling afdal katanya iftirasuhu ya duduk iftirasnya pada tempat dia berdiri. Ya. Nah, tadi kan masalah yang sakit ya Pak Ustaz. Bagaimana kalau seseorang itu begitu masuk sholat dia masuk operasi gitu, yang harus dibius total. Itu bagaimana sholatnya? Nanti sebetulnya kalau sabar ketemu ntar ini. Ya. Nanti ada tuh kalau udah kagak bisa gerak-gerak yumi qalbuhu ada sini hatinya yang ya. Nanti kan ada juga tuh orang mati yang ya. Dan sakrat itu ada yang sudah ghamma alaih, ada yang kagak ingat sama sekali udah koma, ada yang masih yang bayar. Ya. Bagus jawabannya tapi nanti ya sekalian. Kebetulan ada di pembahasan ini. Taib wa man ajaza 'anil julusi. Barang siapa yang kagak mampu salatnya duduk. Tadi kagak mampu berdiri boleh duduk. Sekarang duduk aja kagak bisa dia. Kenapa? Mungkin di sininya pada bentol-bentol kali. Bisul pantatnya. Susah. Barang siapa yang kagak mampu salatnya duduk, shalla muttaji'an. Maka salatlah dalam kondisi berbaring atau tiduran. Ya. Fa in ajaza 'anil ittija'. Coba Allah rahimah tuh, baik banget tuh. Karena salatnya imaduddin kagak boleh ditinggalin. Paman tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Saya menulis buku juga tentang salat. Judulnya Risalatus Salat ya ala kaifiyati Rasulillah. Pembahasannya orang yang meninggalkan salat, orang yang lalai salat ya, dan orang yang khusyuk salat. Itu yang saya ambil yang penting-pentingnya itu. Karena ada orang sholat hatinya ghaflah kagak hadir. Fa in ajaza 'anil ittija'i. Jika dia juga kagak mampu ya tiduran shalla mustalqiyan ala zahrihi. Udah tidurnya dia berbaring aja gitu. Ala punggungnya gitu. Wa rijlahu lil qiblah. Bukan berarti ya mustalqiyan ini ya. Nyender gitu. Ya, wa rijlahu dan kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi gitu ya, dipanjangin kakinya. Kagak bisa juga. Masuk pertanyaan tadi ini. Fa inna ajaza an dzalika kullihi. Jika dia kagak mampu semuanya, berdiri kagak bisa, tiduran kagak, duduk kagak bisa, tiduran kagak bisa, mustalqi juga kagak bisa, ya, udah nggak bisa semuanya, mau operasi dan sebagainya, itu kan hebatnya kullihi an kullihi, berarti semua macam-macam. Au ma'u bitarfihi, maka dia memberikan isyarat dengan ini matanya. Ya misalnya, udah, Allahu Akbar, mata. Itu masih bergerak berarti kan dia masih menggunakan jawarihnya, anggota tubuhnya. Ada lagi yang lebih dari itu ya. Wa nawa biqalbihi, dan dia niat dengan hatinya dia bekerja. Gerakannya hanya isyarat matanya aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau bapak-bapak sholat di pesawat kan masih bergerak, walaupun rukuk sujudnya kagak sempurna gitu. Paham ya? Fa inna ajaza an dzalika kullihi. Jika dia kagak mampu dari semuanya tuh,
lagi kondisi tadi mau dioperasi kayak kondisi apa aja dah, macam-macam. Au ma'u bi tarfi, hendaknya dia memberikan isyarat dengan matanya. Wa nawa bi qalbihi, dan dia niat di dalam hatinya atau dengan hatinya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha bi wajhihi bidwad'i syai'in tahta ra'sahu. Ya. Dan wajib atas dia istiqbaluha, ya, menghadap kiblat. Ya. Karena bicaranya tadi Pak, warijlahu lil kiblah, dan kedua kakinya menghadap kiblat. Ya. Mungkin istalqa gitu ya. Wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya istiqbaluha, menghadap kiblat biwajhihi, dengan wajahnya. Biwad'i syai'in tahta ra'sihi, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Misalnya Bapak yang kalau kondisi ini apa kayak tisu kayak boleh, kain kayak boleh, ya. Wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi, dan dia berikan isyarat dengan kepalanya dalam ruku'nya, wa sujudihi, dan sujudnya. Ya. Paham tuh ya? Tinggal goyanginnya palanya dah. Padahal kagak boleh lagi goyang-goyang ya. Ini kan khusus pengecualian. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi, coba. Kalau dia kagak mampu juga memberikan isyarat dengan kepalanya, au ma'u, belum, tak sabar. Nanti. Au ma'u bijafani. Nah, maka dia memberikan isyarat dengan jupunnya. Apa jupunnya? Ini masalah ya. Alisnya. Kan Bapak so gini kan lama perempuan. Karena yumi'u tuh. Ngasih isyarat tuh. Ya. Fa in ajaza 'anil imai biha. Seandainya kagak mampu juga dengan memberikan isyarat dengan jupunnya, ya. Ajra arkana shalah ala qalbihi, mengalir, berjalanlah semua rukun-rukun salat dalam hatinya. Nah, udah hatinya doang. Artinya tetap masih ingat sama Allah. Yang paling bahaya orang yang sehat, makannya banyak, badannya gemuk, sterek, kagak sholat, bahaya. Orang yang masih badan cakep, hatinya udah mati. Nah, itu bahaya itu, ya. Hati-hati itu ya, nanti disolatin tuh. Ada azan ya? Sedikit ya. Wala yatrukuha madama akluhu sabitan. Coba tuh, saking esensinya pentingnya sholat itu tuh, dalam keadaan udah kagak berdaya semuanya tuh, katanya selama katanya akalnya masih apa? Jalan. Belum koma. Ada kan orang koma habis banget ya. Ada yang masih itu katanya. Wala yatrukuha, jangan tinggalin sholat. Subhanallah. Lah ibu-ibu belanja ke Tanah Abang kagak sholat. Jalan ke mall-mall kagak sholat. Ya Allah. Ini lagi-lagi rame-rame nonton bola nih. Hati-hati tuh nonton bola. Tetap sholat. Ya Pak. Kalau dalam perjalanan itu apa harus diulang atau enggak? Oh. Dalam perjalanan jauh. Ya. Bagus pertanyaan tuh. Emang ada istilah namanya ihtiramul waqti namanya, menghormati waktu sholat. Ya. Pertama, Bapak-bapak, kita kalau yang tadi sholatnya sudah dikosor di jama', itu kagak diulang lagi sholat. Ya. Nah, kondisinya bapak-bapak mau sholat di kereta misalnya, tapi kagak punya wudu, nggak punya apa sudah, atau pakainya penuh dengan najis, udah sholat aja dalam rangka ihtiramul waqti,
menghormati waktu. Pas pulang sampai rumah ada waktunya pulangin. Takut-takut kita sebelum pulang belum sampai rumah udah mati duluan. Kita punya utang, itu sudah bayar. Sebetulnya sholat di pesawat ini juga masih ada kendala. Saya ada bukunya tuh, ya pakai bahasa Arab tabinya. Kondisi sholat di pesawat. Kan kalau kagak ada air maka pakai apa? Debu. Di pesawat ada debu nggak? Tiap hari dibersihin. Kagak ada sebetulnya. Ya, oke kemana? Ke tembok dah. Ke depan kursi atau tembok. Atau cari teman-teman yang mukanya gelap. Atau ke wajahnya. Ada di situ karena di pesawat tidak ada debu untuk kita bertayamum, maka ada juga itu ini udah salat ihtiramul waqt. Pas sampai ini baru ada waktunya buru-buru tuh sholat. Yang paling banyak ninggal sholat ibu-ibu, malas mandi subuh. Malam-malam habis hubungan suami istri, malas dingin bang. Ya, orang kalau habis hubungan bagusnya cepet-cepet pada cuci itu kemaluannya dan segera berwudu. Bagusnya lagi langsung mandi hadas besar. Meskipun Rasul pernah juga tertidur. Karena ada keterangannya ketika kita lagi junub itu malaikat kagak masuk, yang masuk setan. Ya, azan ya, udah ya. Jamaah sekalian, saya dikit lagi nih sini. Jadi wala yatrukuha madama akluhu sabitan. Jangan tinggalkan sholat selama akalnya itu masih sadar. Ya. Wal musalli qa'idan la qada'a alaihi. Nah, lihat nih. Tadi masuk juga. Orang yang sholatnya tadi dalam kondisi duduk, dia tidak wajib mengqada sholat. Artinya tetap sudah selesai. Ya, dia sudah melaksanakan. Wala yanqusu ajruhu. Kagak berkurang pahalanya. Coba tuh. Kenapa? Li'annahu ma'dzurun, karena dia kondisinya memang ma'dzur. Ini bapak kagak apa-apa soalnya berduduk. Sakit kagak, karena males. Ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan, barang siapa yang salat dalam kondisi duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya pahala setengah daripada pahala orang yang berdiri. Ya, habis ini. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang sholat dalam kondisi tadi tiduran, gitu ya, bukan tertidur ya, itu kagak mulu, kagak ini tiduran. Falahu nisfu ajril qa'idi, maka baginya setengah daripada pahala orang yang duduk. Sama, saya ingat banget, sholat nih takbir, angkatan Allahu Akbar, kan sampai mangkibain. Ya, di atas pundak, di bawah telinga. Pertanyaannya, kalau ada yang angkat segini, ada yang angkat segini, setengah. Sempurnaan mana? Sempurnaan yang full. Kalau yang segini, ya, berarti dapat setengah pahala. Ala ajli jihadnya tuh. Nah, gitu. Tadi juga yang berdiri kagak bisa duduk dapat setengahnya yang berdiri. Duduk ada yang tidur, itu dapat setengahnya yang duduk. Ya, tidur setengah yang duduk. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan barang siapa yang sholatnya dalam kondisi tiduran, ya tertidur, ya, maka baginya setengah pahala orang yang sholatnya duduk. Fa mahmulu 'ala nafli indal qudrati. Ya, artinya itu mahmul artinya dibawa, ya, ayat dulu ay al-qiyam fil awwali wal akhir. Ya, ini istilahnya
Fa mahmulu 'ala nafli indal qudwah. Artinya mahmul dibawa itu atas hal yang bersifat sunnah itu indal qudwah ketika kita mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah berikutnya nanti tentang al-matruk minas shalah ya. Semoga bermanfaat dan saya pesan kalau saya nanti kagak ada tetap berjalan ya. Mudah-mudahan Pak Kiai guru bisa badalin gitu kan. Al-muhim kita saling doa ya. Kita doa biar sehat selamat dan insyaallah nanti ini saya lihat saya muka-mukanya saya lihatin. Biar saya doain depan Ka'bah nih. Ya, pertama biar bersehat wal afiat. Kedua, utang-utangnya lunas semua. Rezekinya banyak. Anaknya soleh dan solehah. Rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.